bule aja suka tempe. Saatnya tempe mendunia. Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Pada tahun 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi mendaftarkan tempe sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Tempe adalah sumber protein padat nutrisi yang lebih hemat biaya dengan vitamin B12 yang sering ditemukan pada protein hewani. Wah, keren ya! Tercatat dalam sejarah Jawa kuno, 5 jilid dari total 12 jilid Serat Centini, salah satu karya sastra terbesar dalam sastra Jawa Baru, menggambarkan tempe, makanan khas Indonesia yang dibuat dari kacang kedelai. Serat Centini menghimpun segala macam pengetahuan dan budaya Jawa agar tidak punah dan tetap terpelihara seiring berjalannya waktu. Tempe sendiri dapat terbuat dari berbagai jenis kacang. Tak kurang ada 22 jenis kacang yang dapat dibuat menjadi tempe, seperti kacang hijau, kacang mete, petai Cina, kacang polong, kacang hitam, dan kacang merah. Tak lupa pasti kacang kedelai. Indonesia sendiri merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40%-nya tahu, dan 10%-nya dalam bentuk produk lain seperti tauco, kecap, dan lain-lain. Konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun di Indonesia saat ini diduga sekitar 6,45 kg. Apakah Anda salah satu pecinta tempe? Tempe mulai dikenal oleh masyarakat Eropa melalui orang-orang Belanda. Pada tahun 1895, ahli kimia dan mikrobiologi dari Belanda melakukan usaha yang pertama kali untuk mengidentifikasi kapang tempe. Perusahaan-perusahaan tempe yang pertama di Eropa dimulai di Belanda oleh para imigran dari Indonesia. Melalui Belanda, tempe telah populer di Eropa sejak tahun 1946. Sementara itu, tempe populer di Amerika Serikat setelah pertama kali dibuat di sana pada tahun 1958. Beliau adalah orang Indonesia yang pertama kali melakukan penelitian ilmiah mengenai tempe. Di Jepang sendiri, tempe diteliti sejak tahun 1926, tetapi baru mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Pada tahun 1984, tercatat 8 perusahaan tempe di Eropa, 53 di Amerika, dan 8 di Jepang. Di beberapa negara lain seperti Republik Rakyat Tiongkok, India, Taiwan, Sri Lanka, Kanada, Australia, dan Afrika, tempe pun sudah mulai dikenal di kalangan terbatas. Wah, bule aja suka, terlihat dari banyaknya pabrik tempe di luar negeri. Ini sedikit gambaran totalnya. Kenapa tempe bisa disukai? Ternyata komposisi gizi tempe, baik kadar protein, lemak, dan karbohidratnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai. Namun, karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh dibandingkan yang terdapat dalam kedelai. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur, mulai dari bayi hingga lansia, sehingga bisa disebut sebagai makanan semua usia. Dengan pemberian tempe, pertumbuhan berat badan penderita gizi buruk akan meningkat dan diare menjadi sembuh dalam waktu singkat. Pengolahan kedelai menjadi tempe akan menurunkan kadar rafinosa dan stakiosa, yaitu senyawa penyebab timbulnya gejala flatulensi atau kembung perut. Mutu gizi tempe yang tinggi memungkinkan penambahan tempe untuk meningkatkan mutu serelia dan umbi-umbian. Hidangan makanan sehari-hari yang terdiri dari nasi, jagung, atau tiwul akan meningkat mutu gizinya bila ditambah tempe. Wah, keren ya teman-teman. Semoga pengrajin tempe Indonesia pun semakin sukses. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.